ke-30. Dibully oleh murid suami. Pagi harinya, Ihsan terbangun saat mendengar azan subuh. Ia tercengang karena posisi mereka masih sama seperti awal tidur tadi malam. Bahkan lebih parah lagi, Yasmin memeluknya bukan hanya menggunakan tangan, tetapi juga menggunakan kaki. Ihsan membelai lembut pipi Yasmin, yang masih tertidur lelap. "Sayang, bangun yuk, sudah azan subuh," ucapnya lembut. Yasmin menggeliat dan membuka matanya perlahan. "Kok cepat banget sih subuhnya?" keluh Yasmin dengan suara serak. "Kita sudah tidur lama sayang, ayo bangun sholat subuh dulu." Ihsan membantu Yasmin untuk bangun. Mereka mengambil wudhu bersama dan sholat berjamaah. Selesai sholat, ia mandi dan bersiap-siap lagi ingin pergi ke pondok. Yasmin pun tidak punya alasan lagi untuk menahan Ihsan. Kalau dia terus-terusan beralasan pusing, lama-lama Ihsan pasti akan curiga dengan modusnya. Yasmin menyiapkan semua baju Ihsan dan diletakkannya di kasur. Karena di sini masih banyak baju Ihsan yang tersimpan rapi di lemari, jadi ia bisa berganti baju di sini. Sebelum Ihsan keluar dari kamar mandi, Yasmin buru-buru pergi ke dapur, sebab ia juga ingin membuatkan sarapan untuk suaminya. Yasmin memasak ikan asin peda goreng, serta sayur asam, tahu, tempe goreng, dan sambal terasi. Ini semua makanan kesukaan Ihsan. Semua makanan itu bisa diselesaikannya hanya dalam waktu 20 menit. Karena dibantu oleh Elvira dan Biasi. Semua makanan sudah siap, Ihsan pun juga sudah pergi ke dapur. Dengan cepat Yasmin menyendokkan nasi ke piring suaminya. Ihsan menautkan alisnya menatap Yasmin. Sebab gadis itu sudah sangat banyak perubahannya. Mulai dari tidur memeluknya, menyiapkan semua pakaiannya, hingga mengambilkan makanan seperti ini. Padahal biasanya, Yasmin tidak pernah melakukan itu semua. Selesai makan Ihsan pamit lagi untuk pergi ke pondok. Sebab ia belum benar-benar kembali lagi ke rumah ini. Kemarin ia menginap di sini hanya karena ingin menjaga Yasmin yang sedang sakit. "Sayang, abang ke pondok lagi ya. Kamu jaga diri baik-baik," ucap Ihsan pamit. Yasmin meraih tangannya dan mencium tangan Ihsan tanpa diminta. Umi Arfah dan Pak Kiai yang ada di sana hanya mengulum senyuman. Mereka tahu sebenarnya Yasmin sudah mulai menaruh hati pada Ihsan. Tetapi mereka tidak memberitahu Ihsan tentang perubahan Yasmin selama ia tidak ada di rumah. Sebab mereka ingin tahu seberapa kuat gadis itu berperang melawan egonya. Di dapur Umi Arfah sedang membuat kue. Tetapi hanya kue bolu biasa. "Mi, buat kue untuk apaan?" tanya Yasmin yang tiba-tiba datang. "Buat pengajian, nak. Nanti siang Umi ada pengajian di luar," jawabnya. "Mau aku bantuin gak, Mi?" tanya Yasmin menawarkan diri. "Sebenarnya ini sudah cukup, nak. Tapi kalau kamu mau buat kue untuk dimakan sendiri silahkan," tawar Umi Arfah, sebab di sana masih ada banyak bahan-bahan kue. Yasmin pun terpikir untuk membuatkan bolu gulung kesukaan suaminya. Ia membuat 4 buah bolu gulung, 3 untuk dimakan di rumah ini, dan yang satu lagi ia akan memberikan pada Ihsan saat mengaji nanti sore. Di sore harinya, Yasmin sudah bersiap-siap. Ia sangat bersemangat pergi ke masjid dan membawa 1 buah bolu gulung yang sudah dibuatnya tadi. Bolu itu sudah diletakkannya di mika khusus bolu gulung dan dimasukkannya lagi ke dalam paper bag. Sesampainya di pelataran masjid, Yasmin terdiam karena melihat para santriwati yang kemarin mencibirnya memberikan buket snack pada Ihsan. "Pak Ustadz, ini tolong diterima," ucap para santriwati itu. "Maaf, saya tidak sedang berulang tahun. Jadi saya rasa tidak perlu hadiah seperti ini," tolak Ihsan dengan sopan. "Pak Ustadz, tolong diterima dong, ini kami sengaja memberikan buket ini sebagai kado untuk pernikahan Ustadz, walaupun sudah terlambat," bujuk mereka semua. Anak-anak itu ada sekitar 5 orang. Mereka sengaja memberikan buket itu karena ingin membuat Yasmin cemburu, karena mereka tahu di jam-jam seperti ini Yasmin pasti datang ke masjid untuk mengaji. Yasmin yang hanya memperhatikan dari kejauhan pun tidak mendengar pembicaraan mereka. Ia hanya melihat Ihsan menerima buket itu dari para santriwati yang selalu mencibir itu. Air mata Yasmin hampir terjatuh. Entah kenapa hatinya sakit melihat Ihsan menerima hadiah dari mereka. Namun Yasmin tetap mendekat. "Nih buat Om Ustadz," ucapnya sembari menyerahkan paper bag di hadapan para santriwati itu. Mereka semua ternganga saat mendengar panggilan Yasmin pada Ihsan. Panggilan itu terdengar sangat aneh bagi mereka semua.
Kok panggilnya Om sih, Mbak? Coba aku yang jadi istrinya Pak Ustadz. Sudah pasti aku panggilnya sayang. Ucap salah satu dari mereka. Iya nih, masa ganteng-ganteng gini dipanggil Om? Timpal yang lainnya. Ihsan tidak peduli dengan ocehan mereka semua. Sayang, ini apaan? Tanya Ihsan sembari mendekati Yasmin. Itu kue tadi aku bikin sendiri. Ketusnya. Lalu Yasmin buru-buru ingin pergi dari sana. Ia kesal karena Ihsan memegangi buket yang diberikan oleh santriwati itu. Sayang, kamu mau kemana? Kan belum ngaji. Tanya Ihsan. Aku gak jadi ngaji hari ini. Tiba-tiba gak enak badan. Lalu Yasmin buru-buru berlari dari sana. Hatinya terasa begitu sakit kala melihat Ihsan berbincang dengan para gadis-gadis itu. Yasmin semakin insecure. Ia merasa tidak pantas untuk Ihsan. Dan para santriwati tadilah yang jauh lebih pantas untuk suaminya. Ihsan tidak mengejar Yasmin, sebab ia harus mengajar mengaji. Ia juga tidak tahu jika Yasmin sedang cemburu. Saat Ihsan sudah memasuki masjid, para santriwati tadi malah mengejar Yasmin. Hei pelakor, gak usah sok cantik deh. Kami sudah tahu ternyata kamu itu bukan wanita baik-baik. Kamu itu wanita malam kan? Gak pantas sama sekali untuk Pak Ustadz kami. Bentak mereka sambil mendorong dada Yasmin. Entah dari mana mereka mendengar gosip tentang masa lalu Yasmin. Saat ini Yasmin berada di kebun pondok. Pondok ini memang sangat luas, dan ada seperti kebun kecilnya. Di sana juga ditanami banyak buah-buahan dan sayuran. Biasanya para santriwati suka mengambil sayuran di sini untuk dimasak, dan letaknya ada di belakang pondok. Jadi Ihsan yang sedang berada di masjid tidak dapat melihatnya. Yasmin menatap serius ke arah mereka. Saya akui, saya memang bukan wanita baik-baik seperti kalian. Saya juga tidak berilmu seperti kalian. Tetapi saya terus mencoba memantaskan diri untuk suami saya. Jawab Yasmin tidak mau kalah. Ia sama sekali tidak takut walaupun sudah dikeroyok seperti ini. Hah, memantaskan diri kamu bilang. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pantas untuk Ustadz Ihsan. Dia itu laki-laki baik-baik. Seorang ustadz pula. Sedangkan kamu hanyalah wanita malam, yang sampai kapanpun lebih pantas untuk menjadi wanita malam, dan tidak akan pernah setara dengan Pak Ustadz kami yang alim. Cibir mereka lagi. Ke-31, Yasmin menghilang. 31, Yasmin menghilang. Yasmin yang tadinya sudah kuat pendiriannya itu pun merasa lemah lagi. Saat dihina seperti ini, seperti biasanya, gadis itu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Ia berlalu meninggalkan mereka semua. Yasmin berlari sambil menangis menuju gerbang pondok. Walaupun di sana ada yang jaga, tetapi mereka memperbolehkan Yasmin untuk keluar, sebab yang mereka tahu Yasmin adalah istri dari Ustadz Ihsan. Jadi gadis itu bebas mau keluar masuk pondok. Kebetulan Yasmin membawa tas jalan yang di dalamnya ada ponselnya. Ia menghubungi salah satu temannya dan meminta untuk dijemput. Yasmin menunggu mereka di ujung jalan masuk pondok. Hanya selang beberapa menit sudah ada mobil yang datang menjemputnya. Yasmin buru-buru masuk ke dalam mobil itu, sebelum ada yang melihatnya. Di dalam mobil itu ada dua orang laki-laki yang bernama Adit dan Rendi serta dua orang perempuan yang bernama Cindy dan Mila. Mereka sudah lama ingin mengajak Yasmin pergi ke klub malam seperti biasa. Yasmin, kamu kok tumben pakai pakaian seperti ini? Kamu habis pengajian? Ledek Cindy. Enggak. Jawab Yasmin singkat. Kamu kenapa sih? Kamu nangis ya? Ucap Mila yang baru menyadari bahu Yasmin bergetar. Sedari masuk mobil tadi Yasmin memang menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Sehingga mereka tidak mengetahui jika gadis itu sedang menangis. Aku gak apa-apa. Jawab Yasmin lagi. Yasmin, kamu bisa cerita sama kami apa yang terjadi? Kenapa kamu resign tiba-tiba dari kafe? Dan tiba-tiba kamu sudah pakai pakaian seperti ini. Dan sepertinya tadi kamu keluar dari komplek pondok pesantren kan? Apa kamu sekarang jadi santri di sana? Tanya Cindy lagi. Aku gak jadi santri kok di sana. Tapi aku jadi istri dari anak Pak Kiai yang punya pondok pesantren itu. Yasmin memang sering curhat kepada teman-temannya. Saat ini dadanya terasa sangat sesak, jadi ia lebih memilih menceritakan semuanya pada sahabatnya, agar perasaannya lebih plong. Semuanya membelalak dan membekap mulut mereka sendiri. Rendi yang sedang menyetir pun langsung ngerem mendadak saking kagetnya. Yasmin, kamu serius?
Tanya Rendi memperjelas. Yasmin mengangguk pelan. Iya, aku serius ucapnya. Gimana ceritanya? Orang seperti kamu bisa menikah dengan seorang ustadz? Tanya mereka serentak. Teman-teman Yasmin saja tidak menduga jika wanita seperti Yasmin bisa menikah dengan seorang ustadz. Itu sangat tidak mungkin bagi mereka. Ceritanya panjang. Yang jelas kalau aku ceritakan kalian juga gak akan percaya. Oke, tidak apa-apa kalau kamu gak mau bercerita. Tapi aku mau tanya kenapa sekarang kamu menangis? Apa suami kamu itu menyakiti kamu? Mereka semua semakin penasaran. Karena sudah 3 minggu ini Yasmin menghilang dan tidak pernah berkumpul lagi dengan mereka. Suamiku orang yang baik. Dia tidak pernah menyakiti aku. Tetapi aku selalu dibully oleh anak muridnya. Mereka bilang aku tidak pantas untuk suamiku. Aku seorang pendosa hebat tidak pantas untuk suamiku yang alim. Cerita Yasmin terisak. Tanpa disadari saat ini ia sudah mengakui Ihsan sebagai suaminya. Yasmin, kalau boleh jujur, kamu memang tidak pantas menjadi istri ustadz. Kamu lebih pantas bersama kami seperti dulu. Memangnya kamu gak kangen minum-minum lagi untuk menenangkan pikiran? Bukannya menyemangati mereka justru ingin menjerumuskan Yasmin lagi. Sebab persahabatan mereka terasa sepi tanpa adanya Yasmin. Yasmin memang seorang yang asik. Jika diajak bergaul, membuat mereka tidak bisa melepaskan Yasmin begitu saja. Yasmin terlihat berpikir sejenak. Tapi, aku takut dosa. Aku takut masuk neraka. Lirihnya lagi. Hahaha. Yasmin, sejak kapan kamu memikirkan dosa dan neraka? Udahlah soal itu gak perlu dipikirin. Yang penting kita senang-senang. Ucap Rendi lagi. Yasmin berperang dengan pikirannya sendiri. Satu sisi ia takut akan dosa, tapi di sisi lain ia merasa tidak akan pernah pantas menjadi istri Ihsan, walaupun sekuat apapun dia berusaha. Kali ini Yasmin benar-benar sudah termakan omongan para santriwati tadi. Membuatnya kehilangan rasa percaya diri dan putus asa. Rendi memarkirkan mobilnya di parkiran sebuah mall. Mereka masuk ke dalam mall itu karena ingin makan bersama dan mencarikan baju ganti untuk Yasmin. Mereka berjalan mencari-cari toko baju yang menjual atasan serta hot pants. Setelah beberapa saat mereka menemukan pakaian yang cocok untuk Yasmin, dan langsung meminta gadis itu untuk berganti pakaian. Sebab tidak mungkin ia pergi ke klub malam, menggunakan pakaian syari seperti itu. Setelah Yasmin berganti pakaian syari itu dimasukkannya ke dalam paper bag. Lalu mereka menuju tempat makan yang ada di mall itu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka baru pergi dari mall itu dan ingin menuju ke klub malam. Sementara Ihsan yang sedang berada di pondok tidak mengetahui jika Yasmin pergi. Ia masih sibuk di pondok karena malam ini ada pengajian rutin di masjid pondok itu. Rencananya sehabis dari pengajian ini, ia ingin pulang ke rumah sebentar untuk menjenguk Yasmin. Karena gadis itu tadi mengatakan sedang tidak enak badan. Ihsan khawatir jika istrinya itu benar-benar sakit. Di jam 10 malam pengajian pun sudah selesai. Ihsan berjalan mengikuti Pak Kiai, Umi Arfah, Agil, serta Elvira yang ingin pulang ke rumah. San, kamu kok sendiri, Yasmin mana? Tanya Umi Arfah saat melihat Ihsan berjalan di belakang mereka. Maksudnya apa, Mi? Yasmin ada di rumah kan? Tanya Ihsan. Umi Arfah menoleh ke belakang. Gak ada, Nak. Tadi sore dia pergi ke masjid. Katanya mau ngaji. Dia juga bawain kamu bolu gulung kan? Deh, perasaan Ihsan jadi tidak karuan. Iya sih, Mi. Tadi dia ngasih aku kue. Kuenya juga sudah habis aku makan. Tapi tadi Yasmin gak ikut ngaji katanya lagi gak enak badan. Jelas Ihsan apa adanya. Tapi dari tadi sore istri kamu gak ada pulang, Nak. Apa kalian bertengkar lagi? Ihsan mengingat-ingat. Ia merasa tidak sedang bertengkar dengan Yasmin. Gak ada, Mi. Kami gak bertengkar kok. Apa Yasmin sudah pulang? Tapi diam di kamar ya, jadi Umi gak lihat. Ihsan mencoba berpikir positif. Ia berlari menuju rumah lebih dulu, lalu menuju ke kamar. Ceklek. Benar saja di kamar itu tidak ada Yasmin. Ia turun lagi ke bawah dan mencari ke dapur sambil berteriak. Yasmin. Yasmin. Sayang, kamu di mana? Teriaknya sambil mencari-cari keberadaan Yasmin. Namun istrinya itu tidak terlihat sama sekali. Ia panik dan berlari lagi keluar. Gimana, Nak? Tanya Umi Arfah yang sudah tiba di teras rumah.
Gak ada, Mi. Kira-kira Yasmin kemana ya? Mata Ihsan sudah mulai berembun. Ia sangat khawatir pada istrinya. Coba kamu tanya sama penjaga gerbang aja, San. Kalau dia beneran keluar dari pondok pasti mereka lihat. Usul Agil yang juga mulai ikutan panik. Agil dan Ihsan pun berlari menuju gerbang pondok. Ke-32, ungkapan hati Yasmin. Assalamualaikum Pak Samsul. Apakah Bapak ada melihat istri saya keluar dari pondok? Tanya Ihsan dengan nafas yang terengah-engah. Waalaikumsalam. Istri Pak Ustadz yang tinggi, putih, dan cantik itukah? Tanya penjaga gerbang. Iya Pak. Apa Bapak ada melihatnya melewati gerbang ini? Ada Pak Ustadz. Tadi sore. Dia lari keluar gerbang. Kayaknya sih sambil nangis, soalnya wajahnya ditutupi dengan tangan. Jelas Pak Samsul lagi. Deh. Ihsan semakin panik, sebab ia tidak tahu apa yang terjadi pada Yasmin, dan siapa yang sudah membuatnya menangis. Ihsan mendesah panjang. Bapak lihat gak kira-kira istri saya perginya ke arah mana? Sepertinya ke jalan keluar komplek, Pak. Astagfirullah Yasmin, apa yang terjadi sama kamu? Siapa yang sudah menyakiti kamu sehingga kamu pergi dari sini? Lirik Ihsan sambil mengusap wajahnya. Kamu tunggu di sini dulu ya. Biar aku ambil mobil dulu. Kita cari Yasmin sekarang juga. Ucap Agil, lalu berlari menuju rumah. Agil masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobil. Nak, gimana? Yasmin kemana? Tanya Umi Arfah. Kata penjaga gerbang, Yasmin tadi sore berlari keluar pondok sambil menangis, Mi. Jawab Agil lalu ia buru-buru berlari lagi menuju parkiran. Astagfirullah. Ada apa lagi ini? Gumam Umi Arfah lemas. Mereka sama sekali tidak ada yang mengetahui apa alasan Yasmin pergi dari pondok, padahal akhir-akhir ini hubungannya dengan Ihsan pun sudah mulai membaik. Bahkan semalam Yasmin sudah mau tidur satu kamar lagi dengan suaminya. Agil menjemput Ihsan, dan kini mereka sudah berada di mobil, tapi tidak tahu harus pergi kemana. Sebab Yasmin sama sekali tidak meninggalkan jejak. Kita cari istri kamu kemana, San? Tanya Agil sambil menyetir. Ihsan berpikir sejenak. Saat ini pikirannya benar-benar buntu. Ah, iya aku baru ingat. Kita cari dia ke klub malam yang di dekat Cafe Mawar. Soalnya dulu Yasmin sering ke sana. Ucap Ihsan yakin. Ia yakin istrinya itu pasti berada di sana. Agil langsung melajukan mobilnya menuju klub malam itu. Sesampainya di sana, mereka bingung karena tidak berani menginjakan kaki di tempat terlarang itu. Terlebih lagi mereka seorang ustadz. Saat ini Ihsan dan Agil pun masih sama-sama menggunakan gamis, serta sorban di kepala mereka. Jadi sangat tidak pantas seorang ustadz masuk ke tempat itu. Gimana ini, San? Kamu aja ya yang masuk, aku takut. Ucap Agil. Aku juga takut, Mas. Aku tidak pernah masuk ke tempat seperti ini. Keluh Ihsan. Tapi kamu harus cek ke dalam. Apakah Yasmin benar-benar ada di sana? Sebab kita tidak mungkin menunggu di sini. Belum tentu juga istri kamu berada di dalam. Akhirnya dengan terpaksa Ihsan melangkahkan kaki ke tempat itu. Mulutnya tidak berhenti mengucapkan istighfar, sebab melihat banyak perempuan yang berpakaian seksi, serta banyak juga yang sedang minum-minum. Ihsan menyusuri tempat itu dari ujung ke ujung. Ia tidak melewatkan satu meja pun. Karena di sana cahayanya remang-remang. Ia takut tidak mengenali Yasmin. Setelah cukup lama mengitari tempat itu, ia tidak melihat keberadaan Yasmin. Ihsan pun memutuskan untuk keluar dari sana. Yasmin tidak ada di sana, Mas. Ucap Ihsan setelah tiba di mobil. Kita cari kemana lagi? Tanya Agil pasrah. Aku juga gak tahu, Mas. Yasmin kamu kemana sih, sayang? Jangan membuat abang khawatir seperti ini. Teriak Ihsan yang sudah mulai putus asa. Kamu sudah coba telepon Yasmin gak? Agil baru ingat jika Yasmin pasti pergi membawa ponselnya. Oh iya. Aku lupa, Mas, belum ada nelpon ke handphone Yasmin. Ihsan buru-buru mengambil ponselnya di saku gamis lalu menghubungi istrinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Deh. Ihsan melemparkan handphonenya ke kursi belakang. Ia sangat kesal karena handphone Yasmin tidak bisa dihubungi. Agil mengelus punggung Ihsan. Kamu yang sabar ya. Mas pasti akan bantu kamu cari Yasmin kok. Ucap Agil menenangkan Ihsan. Ihsan yang biasanya sangat penyabar itu
Tiba-tiba seperti ini. Ia benar-benar takut jika Yasmin meninggalkannya. Selama ini, Ihsan sudah berusaha bersabar dan menahan diri untuk tidak menyentuh istrinya itu, agar Yasmin tetap mau hidup bersamanya. Tetapi Yasmin malah tiba-tiba pergi tanpa alasan seperti ini, di saat hubungan mereka sudah mulai membaik. Agil menuju beberapa tempat hiburan malam yang ada di kota ini, namun mereka tidak menemukan keberadaan Yasmin. Ihsan ingin menanyakan pada mertuanya, tapi takut mertuanya menyalahkannya, karena tidak bisa menjaga Yasmin. Mereka sudah putus asa. Agil hanya melakukan mobilnya tanpa tujuan. Jam sudah menunjukkan pukul 02,3 pagi. Saat mereka melintasi sebuah hotel, yang parkirannya sangat dekat dengan jalan, mereka melihat ada 5 orang anak muda, yang berjalan menuju hotel, yang 2 orang berjalan sempoyongan, yang satunya lagi sedang dibopong karena sudah tidak bisa berjalan. Yang membopongnya adalah 1 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. Saat mereka melintas di dekat mobil Ihsan yang sedang berhenti, wajah wanita yang sedang dibopong itu pun terlihat cukup jelas. "Yasmin!" teriak Ihsan, lalu ia buru-buru keluar dari mobil dan menghampiri mereka. "Ini Yasmin kan?" tanya Ihsan. "Kamu siapanya Yasmin?" tanya Cindy. Seraya menatap Ihsan. "Saya suaminya. Ini istri saya kenapa?" tanyanya panik sambil mengambil alih Yasmin. Ia langsung menggendong tubuh istrinya. "Istri bapak mabuk berat. Tadi dia minum terlalu banyak," jawab Randy. Sementara Cindy hanya terpaku menatap wajah Ihsan. "Gila, ini laki-laki ganteng banget. Aku juga mau kali jadi istrinya. Beruntung banget Yasmin bisa dapetin suami seperti dia. Mana kelihatannya dia sayang banget lagi sama Yasmin," batin Cindy. "Astagfirullah, Yasmin. Sayang, kamu kenapa bisa seperti ini lagi? Maafkan abang yang tidak bisa menjaga kamu dengan baik." Tangis Ihsan pecah saat menggendong tubuh Yasmin. Agil buru-buru membukakan pintu belakang mobil, dan Ihsan membawanya duduk di sana. Ihsan sama sekali tidak melepaskan pelukannya terhadap Yasmin. Walaupun aroma alkohol begitu menyengat dari mulut Yasmin, mereka langsung membawa Yasmin pulang ke rumah, sebab ini juga sudah pagi. Semua orang yang ada di rumah juga pasti sangat mengkhawatirkan mereka. "Om Ustadz, apa aku tidak pantas menjadi istrimu? Aku sudah berusaha memantaskan diri. Kenapa mereka bilang aku tidak akan pantas mendampingimu sampai kapanpun?" ucapnya seperti orang mengigau. Ihsan memeluk tubuh Yasmin semakin erat. "Sayang, kamu sangat pantas untuk abang. Siapa yang sudah berani berkata sejahat itu sama kamu?" tanya Ihsan sembari mengepalkan tangannya. "Om Ustadz, aku kangen. Aku mau kita tinggal satu rumah lagi. Aku gak bisa jauh-jauh dari Om Ustadz. Jangan pergi ke asrama lagi ya. Setiap malam aku selalu merindukan Om. Aku selalu nungguin di balkon, tapi Om Ustadz tidak pernah terlihat. Hatiku sesak rindu ini terlalu berat. Lebih berat dari memikul bumi. Aku pingin tidur di pelukan kamu. Om Ustadz, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak sanggup jauh-jauh dari kamu. Om Ustadz sudah berhasil membuat aku kehilangan jati diri. Kenapa aku bisa merindukan seseorang seperti ini? Kenapa aku takut kehilanganmu? Aku seperti bukan Yasmin lagi. Entah kemana perginya jati diriku." Ucap Yasmin lagi. Ia sedang mabuk berat, jadi sangat wajar jika diajak bicara malah tidak nyambung. Tetapi Yasmin malah mengungkapkan semua isi hatinya. Andai dalam keadaan sadar, ia tidak akan mau mengatakan jika ia sangat merindukan Ihsan. Ke-33, suami romantis. Ihsan malah merasa senang, sebab ia pernah mendengar, jika perkataan orang mabuk itu biasanya akan jujur. Jika tahapan alkohol di tubuhnya sudah mencapai excitement dan confusion, kadar alkohol di dalam darah di antara 0,09 hingga 0,03%. Tapi itu pun kalau dia tidak salah ingat. Dengan keadaan Yasmin yang benar-benar mabuk berat seperti ini, ia yakin semua kata-kata itu tadi jujur dari hati Yasmin. Gadis itu meluapkan semua yang mengganjal di hatinya. Mungkin karena sudah sangat banyak sesuatu yang tidak mampu ditahannya lagi, sehingga saat ini emosi meluap-luap. Setelah beberapa saat mereka sudah tiba di rumah, ternyata Elvira dan Umi Arfah masih menunggu mereka di ruang tamu. Yasmin langsung digendong ke kamar oleh Ihsan. Ia ingin membersihkan tubuh Yasmin terlebih dahulu. Tapi Agil ditahan oleh Elvira dan Uminya. "Gimana Mas? Apa yang terjadi?" tanya Elvira sambil memegang erat pergelangan tangan Agil.
Mereka sangat syok melihat Yasmin pulang dalam keadaan seperti itu. Iya nak, coba kamu ceritakan dulu. Umi juga khawatir banget sama Yasmin. Desak Umi Arfah. Agil duduk di sofa ruang tamu. Ia bersandar dan setengah merebahkan tubuhnya di sana. Sebab ia merasa sangat lelah menyetir berjam-jam di malam hari. Ia mengatur nafas terlebih dahulu. Aku juga gak tahu pasti apa yang terjadi. Yang jelas Yasmin itu sedang mabuk berat. Tadi dia habis dari klub malam sama teman-temannya. Cerita Agil apa adanya. Umi Arfah semakin syak. Astagfirullah. Yasmin, apa yang membuat kamu seperti ini lagi? Lirihnya. Elvira pun juga tidak kalah syak dari Umi Arfah. Sebab ia tahu beberapa hari yang lalu, Yasmin sudah berjanji akan memantaskan dirinya untuk Ihsan. Kenapa dia bisa mabuk seperti itu, Mas? Tanya Elvira. Aku juga gak tahu. Yang jelas tadi dia sempat bilang, kalau ada yang mengatakan dia itu tidak pantas menjadi istrinya Ihsan. Padahal dia sudah berusaha untuk memantaskan diri. Tapi aku juga tidak tahu pasti. Soalnya dia berkata seperti itu dalam keadaan mabuk. Jelas Agil sambil mengangkat kedua bahunya. Ya sudah, kalau begitu besok kita tanya langsung saja pada Yasmin. Sekarang Umi mau tidur dulu. Sudah ngantuk banget. Ucap Umi Arfah lalu pergi ke kamar. Elvira pun beranjak dari sana. Setelah beberapa saat ia datang lagi dengan membawakan segelas air putih untuk Agil. Ia juga membawakan beberapa potong kue bolu yang dibuat oleh Yasmin tadi pagi. Mas, ini kamu minum dulu. Ucapnya sambil menyerahkan air itu pada Agil. Agil yang haus pun langsung menegak air itu hingga tandas. Ya ampun Mas, kamu haus banget ya? Elvira mengusap pelan punggung Agil. Ia kasihan pada suaminya yang terlihat sangat lelah. Iya, aku haus banget. Dari tadi kami keliling-keliling cari Yasmin, sampai beberapa klub malam yang dimasuki oleh Ihsan, tapi Yasmin tidak ada. Agil bercerita sambil memakan kue yang dibawakan oleh istrinya. Ia juga merasa lapar, karena tenaganya habis terkuras untuk mencari Yasmin. Elvira mendelik. Kalau tidak ketemu di klub, terus itu tadi Yasminnya kalian temuin di mana? Tadi di parkiran hotel. Dia mau dibawa ke hotel sama teman-temannya. Sambung Agil. Astagfirullah. Untung aja cepat ditemuin, kalau gak bisa bahaya Mas. Apalagi kalau teman-temannya laki-laki. Memang ada laki-laki juga sih tadi. Tapi mereka belum sempat masuk ke hotel kok. Elvira lega Yasmin belum sempat dibawa ke hotel oleh teman-temannya. Ia merasa ngeri dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang. Ya udah, sekarang kita tidur yuk. Mas sudah capek banget. Keluh Agil manja. Hubungan mereka juga masih seperti biasanya. Belum ada malam pertama seperti Ihsan dan Yasmin. Tetapi Elvira lebih bisa menjaga sikap dan lebih menghormati suaminya. Ia tidak barbar seperti Yasmin. Di dalam kamar, Ihsan melepas semua pakaian Yasmin. Ia menggantikan pakaian yang sudah berbau minuman haram itu. Lalu menyeka tubuh Yasmin dengan air dan menggantikan pakaiannya dengan piyama. Seandainya ia ingin mencari kesempatan mengambil haknya saat ini, tentu ini kesempatan emas. Akan tetapi Ihsan tidak mau melakukan malam pertama itu, di saat istrinya tidak sadar seperti ini. Ihsan lebih memilih tidur sambil memeluk tubuh istrinya. Di pagi hari, Ihsan terbangun saat melihat ada cahaya matahari yang masuk melalui jendelanya. Ia kaget karena bangun kesiangan. Ihsan buru-buru bangun dan sholat subuh. Sebenarnya ia tidak pernah seperti ini. Mungkin ini efek dari begadang dan kelelahan semalam. Di jam 9 Yasmin sudah terbangun. Tetapi Ihsan tidak ada di sampingnya. Laki-laki itu harus menjalankan tanggung jawabannya sebagai pengajar. Yasmin terbangun dan celingukan. Kepalanya terasa sangat pusing. Saat ia menoleh ke nakas, di sana sudah ada kotak bekal beserta 1 botol air mineral. Di atas kotak bekal itu pun ada secari kertas. Yasmin bergegas mengambil kertas itu dan membaca tulisan yang ada di sana. Assalamualaikum istriku. Maafkan suamimu ini ya, karena tidak ada di saat kamu membuka mata. Abang sudah pergi ke pondok untuk mengajar. Di dalam kotak bekal itu sudah ada nasi goreng spesial yang abang buatkan langsung untuk kamu. Jangan lupa makan ya sayang. Dan jangan pergi kemana-mana lagi tanpa sepengetahuan abang. Nanti siang setelah selesai ngajar abang akan pulang ke rumah. Sampai ketemu nanti siang ya istriku. Ke-1 love you. Kira-kira begitulah isi dari surat itu. Ihsan menyadari akhir-akhir ini Yasmin seperti sedang membutuhkan perhatian lebih. Ia berusaha memberikan perhatian kecil ini untuk istrinya.
agar gadis itu tidak terlalu berkecil hati dan merasa dirinya tidak berharga. Gadis yang tidak pernah merasakan kasih sayang dan ketulusan seperti Yasmin tentu akan sangat bahagia walaupun hanya diberi perhatian kecil seperti ini. Ia akan merasa hidupnya lebih berharga karena ada yang mencintai dan menyayanginya. Om Ustadz, kenapa sih? Kok sok romantis banget kayak gini? Habis kesambet apa ya kira-kira? Gumam Yasmin sambil terkekeh. Meskipun begitu sebenarnya ia sangat bahagia diberi perhatian seperti ini. Ia pun mengambil kotak bekal yang ada di sana. Saat membukanya mata Yasmin membelalak. Di sana ada nasi goreng yang berbentuk love, lengkap dengan daun selada, serta telur dadar dan cabai rawit hijaunya. Sebab Yasmin sangat suka makan nasi goreng yang ada cabai rawitnya. Yasmin mencoba memakan nasi goreng itu, tapi ia kesulitan menelannya karena terlalu asin. Astaga, Om Ustadz, ini nasi gorengnya asin banget. Apa dia masukin garamnya 1 kilo ya? Pekik Yasmin setelah berhasil menelan nasi goreng itu. Walaupun nasi goreng itu asin, tetapi Yasmin yang sedang berbunga-bunga itu pun tetap memakan nasi goreng itu hingga habis. Padahal jika ia tidak mau memakannya, ia bisa membuat nasi goreng yang jauh lebih enak dari itu. Entah kenapa kali ini Yasmin sangat menghargai suaminya itu.